Selamat pagi teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat belajar? Hari ini kita akan membahas tentang organ pernafasan. It's 3 o'clock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal video tadi sudah saya tampilkan contoh LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah saya buat. Langsung saja kita mulai. Untuk membuat LKPD tersebut, kita pertama-tama kita buka Google, kemudian kita ketikkan live worksheet. Kita pilih yang paling atas, liveworksheet.com. Untuk tahap awal, kita harus melakukan registrasi dahulu dengan cara klik Teacher Access, kemudian pilih yang registrasi. Kita masukkan username-nya, misalkan username kita terserah ya. Kemudian kita masukkan password. Kalau keluar seperti ini, itu artinya namanya sudah dipakai oleh orang lain, jadi kita bisa mencari nama yang lain. Kemudian kita masukkan password. Kita masukkan password kembali. Kemudian kita masukkan email kita. Repeat email, kita masukkan email kita kembali. Untuk country kita pilih Indonesia. Klik pada kotak di sini. Kemudian klik centang kecil di sini. Lalu kita klik register. Nah, di sini berarti kita sudah berhasil membuat akun untuk live worksheet. Kemudian kita buka email kita untuk melengkapi pendaftarannya. Kita pilih email ini yang dari live worksheet, kemudian kita aktifasi dengan mengklik tautan link yang sudah dikirim oleh live worksheet. Nah, akun kita sudah berhasil diaktifasi. Dengan begitu kita sudah bisa mulai untuk membuat LKPD online atau
ulangan harian online dengan cara kita harus login dulu. Setelah berhasil login, kita bisa membuat LKPD online atau soal online dengan mengklik Make Interactive Worksheet. Nah, di sini ada tutorial lengkap jika ingin menonton cara lengkap. Nah, untuk membuat kita mulai dengan klik Get Started. Langkah pertama, kita harus membuat rancangan LKPD atau soal yang akan kita upload ke Live Worksheet. Kita buat dulu dengan menggunakan Microsoft Word. Di sini saya sudah membuat contohnya. Di sini saya sudah membuat contoh rancangan yang akan saya upload ke Live Worksheet. Jadi kita buat dulu rancangannya di Microsoft Word seperti ini contohnya. Nah, kemudian setelah kita buat, supaya bisa kita import ke Live Worksheet, maka kita harus ubah atau convert dulu menjadi PDF. Ya, kita ubah dulu Word yang sudah kita buat ini menjadi bentuk PDF. Setelah diubah menjadi PDF, maka kita bisa masukkan ke Live Worksheet dengan cara klik Choose File. Pilih file yang sudah kita buat tadi dalam bentuk PDF, kemudian klik Open, lalu klik Upload. Ini tampilan awal dalam Live Worksheet. Di sini ada beberapa menu yang bisa kita pakai. Yang pertama ini adalah menu preview, kemudian yang ini menu save, ini adalah menu discard atau dihapus, dan ini adalah untuk mengupdate background dokumen. Saya akan coba jelaskan satu persatu. Di Live Worksheet ini kita bisa menambahkan video yang bersumber dari link YouTube dengan cara kita seret buat kotak di sini, kemudian kita copy dan pastekan link YouTube di sini. Ini kalau kita ingin mengimport video dari YouTube. Kemudian yang kedua, selanjutnya, jika kita ingin membuat soal pilihan ganda, maka seperti ini caranya. Kita buat kotak kecil pada pilihan gandanya, kemudian instruksinya atau perintahnya kita bisa ketikkan select -2 dan no atau yes. Yes jika jawaban itu betul, no jika jawaban itu salah. Kita buat kotak satu persatu di masing-masing pilihan A, B, C, dan D. Seperti ini kalau pilihan ganda. Kemudian selanjutnya, kalau soal kita akan membuat soal berupa drop down, maka caranya seperti ini. Kita buat kotak di tempat yang sudah kita sediakan, kemudian perintahnya adalah
Yesus titik 2. Kemudian pilihan jawaban yang akan kita tampilkan. Dibatasi dengan tanda garis miring. Kemudian pada jawaban yang benar kita tambahi dengan simbol bintang. Kita bisa menambahkan 2 atau lebih pilihan yang akan kita tampilkan nanti di menu drop down-nya. Di sini saya coba 4 pilihan. Di jawaban yang satu ini karena jawabannya yang betul ada insang, maka bintangnya kita letakkan di insang. Itu kalau soal drop down. Kemudian kalau soal menjodohkan, kita bisa membuat dengan cara seperti ini. Kita buat kotak kecil di sini. Kemudian perintahnya adalah join titik 2 1 untuk gambar 1 atau untuk soal 1. Kemudian join titik 2 2 untuk soal nomor 2 atau gambar nomor 2. Kemudian join titik 2 3 kalau gambarnya ada 3. Di sini saya menggunakan 3 gambar, maka saya sampai join 3. Kemudian untuk jawabannya kita tuliskan sesuai pasangan yang tepat. Join titik 2 karena insang ini adalah ikan, maka di sini ikan join 3, maka di sini saya juga menuliskan join titik 2 3. Kemudian untuk jawaban yang kedua, di sini saya tuliskan join titik 2 1 sesuai jawaban yang benar. Yang ini join titik 2 2. Ini untuk soal menjodohkan. Kemudian kalau soal yang akan kita buat berupa drag and drop, langkah-langkahnya seperti ini. Kita buat kotak dulu, kemudian tempat untuk menaruh jawaban kita beri perintah drop titik 2 1. Kemudian selanjutnya drop titik 2 2, drop titik 2 3. Di sini saya mencontohkan 3 saja. Kemudian untuk jawaban yang bisa kita geser atau bisa kita pindahkan, kita beri perintah drag titik 2. Nah, ini jawabannya disesuaikan dengan perintahnya disesuaikan dengan jawaban yang betul. Untuk yang ini saya pilih drag titik 2 2 karena jawaban yang betul adalah di nomor 2. Kemudian yang ini drag titik 2 1. Dan yang nomor 3 drag titik 2 3. Jadi ini cara untuk membuat soal berupa drag and drop. Jadi nanti di sebelah kanan ini bisa dipindahkan, diletakkan di kotak sebelah kirinya yang sesuai. Kemudian untuk soal yang berupa isian singkat, caranya seperti ini. Kita buat kotak di sebelah kanan untuk jawabannya. Kemudian kita tuliskan jawaban dari soal tersebut. Karena untuk soal nomor 5 ini jawabannya bisa 2, avertebrata atau invertebrata ada 2, maka saya tuliskan jawaban yang betul keduanya
dibatasi dengan tanda garis miring. Kalau misalkan ada jawaban yang ketiga, bisa kita tambahkan garis miring lagi, kemudian kita tuliskan jawaban yang ketiga kalau ada. Itu untuk soal yang isian singkat. Kemudian kalau soalnya bentuknya pilihan berupa centang, seperti soal nomor 6 ini, perhatikan hewan di bawah ini berilah tanda centang. Maka kita bisa langkah-langkahnya seperti ini. Kita buat kotak kecil, kemudian kita tuliskan tik, titik 2, yes untuk jawaban betul, no untuk jawaban yang salah. Untuk yang pertama berarti ini saya tulis tik titik 2 yes karena ini betul. Kemudian ini saya tulis tik titik 2 no karena salah. Dan yang ketiga, gambar yang ketiga ini saya tulis tik titik 2 yes. Itu kalau soalnya berupa pilihan dengan centang. Kemudian kita juga bisa membuat soal berupa suara. Misalkan dalam soal bahasa Inggris, ya. Misalkan kita ingin gambar ini mengeluarkan suara sesuai dengan jam yang tampil di soal ini. Caranya kita buat kotak di gambar tersebut, kemudian kita tuliskan listen titik 2, kemudian kita tuliskan kalimat yang akan kita ubah menjadi suara. Kemudian kita klik bebas. Setelah muncul seperti ini, kita pilih bahasa yang akan kita gunakan. Saya di sini karena ini bahasa Inggris, saya pilih yang UK English saja. Kemudian save. Nah, nanti siswa diminta memilih apakah bacaan itu benar atau salah sesuai gambar. Kita memilih jawaban select. Jika benar dan select no jika salah. Karena jawabannya ini saya buat benar, maka yang true saya buat select yes karena benar. Itu untuk soal yang berupa suara. Kemudian kita juga bisa membuat soal dalam bentuk puzzle. Misalkan seperti teka-teki silang. Langkah cara membuatnya adalah kita buat kotak dulu di rancangan yang kita buat. Kemudian perintahnya kita tulis word solve. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita tuliskan jumlah kolom dan baris yang akan kita buat. Di sini saya buat dari kiri ke kanan ada 10 kolom, dari atas ke bawah ada 10 juga. Jadi di sini saya tulis 10 baris dan 10 kolom. Kemudian kita klik save. Kemudian ukurannya ini bisa kita sesuaikan supaya pas ya. Kemudian kita sorot atau kita pilih jawaban yang benar. Sudah. Ini adalah contoh soal dalam bentuk teka-teki atau puzzle. Selanjutnya, jika kita ingin membuat soal dalam bentuk suara atau kita juga bisa, kita ingin menginputkan lagu ke dalam soal, caranya adalah kita buat kotak,
Kemudian perintahnya adalah play mp3.2. Nah, di sini kita masukkan file mp3 atau yang akan kita masukkan. Kita klik choose file. Nah, kemudian kita masukkan file mp3 yang akan kita import ke dalam worksheet. Nah, ini misalkan yang akan saya masukkan. Kemudian klik upload. Tunggu sampai prosesnya selesai. Ini sudah selesai. Nah, kemudian kita buat jawabannya yang benar dengan cara select titik 2 no, karena ini salah. Kemudian yang kedua select titik 2 yes, karena ini adalah jawabannya benar. Kemudian kalau kita ingin membuat soal berupa uraian, maka caranya kita cukup membuat kotak di sini dan kita biarkan saja. Nanti siswa bisa mengisi jawabannya di dalam kotak ini. Namun untuk soal berupa isian atau soal terbuka yang jawabannya belum pasti, bisa bervariasi, maka kelemahannya adalah untuk soal isian ini tidak bisa terkoreksi secara otomatis. Kalau kita sudah selesai, nah kita bisa melihat previewnya di sini dengan cara klik di sini. Kita lihat previewnya nanti bagaimana soal yang akan kita buat nanti jadinya. Nah, ini untuk soal pertama. Untuk yang pertama, video YouTube yang kita masukkan ke dalam live worksheet kita, nanti siswa kita bisa menonton dengan cara mengklik seperti ini. Selamat pagi teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Jadi sebelum mengerjakan soal, siswa diminta untuk mengamati video dahulu, misalnya seperti itu. Kemudian ini hasil untuk yang soal pilihan ganda. Nah, di sini siswa untuk menjawabnya cukup dengan mengklik salah satu jawaban yang dianggap benar. Jadi kita membuat jawabannya benar adalah C ya. Kemudian untuk yang nomor 2 ini adalah contoh soal drop down. Tampilannya nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini nanti siswa diminta bisa memilih salah satu jawaban yang benar. Ini soal drop down. Yang nomor 3 ini adalah soal tadi yang sudah kita buat, yaitu menjodohkan. Nah, untuk menjawabnya siswa bisa dengan cara menarik garis dari satu soal ke jawaban yang tepat. Misalkan ini berarti jawabannya yang ini, seperti ini. Ini yang ini. Nah, seperti ini. Ini soal menjodohkan. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang nomor 4 ini adalah soal drag and drop yang sudah kita buat tadi. Untuk menjawabnya siswa cukup memindahkan ini bisa dipindahkan, digeser, diletakkan di sebelah kotak yang sudah kita buat tadi. Ini adalah soal drag and drop. Kemudian untuk soal nomor 5 ini adalah contoh soal isian singkat. Nah, untuk menjawabnya siswa cukup dengan mengetikkan jawaban yang menurut mereka benar. Untuk soal isian singkat. Yang nomor 6 ini adalah soal pilihan dengan centang yang kita buat tadi. Untuk menjawabnya siswa bisa memilih
jawabannya benar, jadi bisa lebih dari satu. Misalkan yang jawabannya benar adalah ini dan ini. Nah, seperti itu. Ini untuk soal pilihan dengan centang. Untuk yang nomor 7, ini adalah soal dalam bentuk suara. Tadi kita sudah buat di sini. Nah, untuk mengerjakannya siswa cukup bisa mengklik gambar yang sudah kita buat tadi, diklik nanti akan muncul suara. It is 3 o'clock. It is 3 o'clock. Lalu dari suara It is tadi, 3 o'clock. jawabannya true atau false, benar atau salah, siswa bisa memilih salah satu. Nah, seperti ini untuk soal berupa suara. Kemudian untuk soal yang sudah kita buat tadi selanjutnya adalah berupa puzzle atau teka-teki. Nah, di sini siswa mencari kata yang sudah kita tentukan katanya. Seperti ini ya. Ya, ini contoh soal yang sudah kita buat tadi dalam bentuk puzzle atau teka-teki. Untuk soal nomor 9 yang kita buat tadi adalah juga dalam bentuk MP3 yang kita masukkan ke dalam worksheet. Untuk memainkannya tinggal cukup klik di sini. Kemudian siswa bisa memilih salah satu jawaban yang benar dengan cara mengklik salah satu di antara pilihan jawaban tersebut. Untuk soal yang terakhir, bentuk contoh soal isian atau uraian. Nah, di sini siswa bisa menuliskan jawabannya di kotak yang sudah disediakan. Namun untuk nomor 10 ini tidak bisa terkoreksi secara otomatis karena jawabannya bisa banyak variasi. Misalkan di sini saya tuliskan seperti itu ya. Kalau sudah selesai dikerjakan, maka bisa mengklik finish di bagian paling bawah. Nah, ini nanti nilai akan otomatis muncul di bagian atas. Jadi guru tidak perlu mengkoreksi karena nilai akan otomatis muncul di sini. Mungkin guru perlu mengoreksi saja kalau kita membuat soal dalam bentuk uraian seperti ini, maka ini harus dikoreksi secara manual ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini dan akan kita bagikan ke siswa, kita save dulu, kita simpan dulu dengan cara klik di kiri atas ada tombol save, kita klik save. Nah, kemudian kita pilih yang sebelah kiri. Nah, kemudian kita beri judul file kita yang kita buat tadi, misalkan LKPD ya, atau ulangan harian atau soal, latihan soal, terserah teman-teman. Kemudian bahasanya kita pilih yang Indonesia. School subject, misalkan kita pilih tema 1. Ini kelasnya kelas 5. Kemudian untuk main konten bisa kita isi misalkan sub tema 1. Untuk other content bisa kita kosongi. Kemudian untuk ini kita isi soal ini untuk anak usia berapa, kita kira-kira saja, misalkan 10 sampai 15. Kemudian untuk deskripsi ini juga harus kita isi karena wajib diisi. Bisa kita isi bebas saja, misalkan LKPD 1 tema 1 sub tema 1, misalkan seperti itu. Kalau sudah, kita klik save. Nah,
kita sudah selesai membuat LKPD online atau soal ulangan online, kemudian kita bisa membagikannya kepada siswa. Caranya dengan cara kita masuk ke bagian My Worksheet. Nah, ini yang sudah kita buat tadi, kita klik. Kemudian untuk bisa membagikan ke anak, kita klik Custom Link. Kemudian kita pilih di sini yang Send Answer to the Teacher. Lalu kita pilih ini, Copy Link. Nah, ini link ini yang akan kita bagikan ke siswa, bisa kita bagikan melalui grup WA atau yang lain. Misalkan nanti tampilannya di siswa seperti ini, kita pastikan di New Tab ya. Nah, di sini seperti ini tampilannya di siswa. Ini juga bisa dibuka di HP. Nah, jadi tidak perlu khawatir, di HP juga bisa dibuka. Setelah siswa selesai mengerjakan, maka siswa akan diminta mengisi namanya di sini. Misalkan saya tulis nama, ini kelas, grup level, untuk grup level kita isi kelas 5 misalkan, seluruh subjek misalkan LKPD 1 dan send. Ya. Ini berarti siswa sudah selesai mengerjakan. Nah, untuk melihat hasil jawaban siswa, kita bisa klik di sini, kemudian klik notification. Nah, di sini akan muncul LKPD yang telah dijawab oleh siswa. Kita bisa klik. Nah, di sini LKPD tadi yang dikerjakan misalkan oleh namanya Joko yang sudah tadi mengerjakan, nilainya sudah muncul. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengoreksi karena secara otomatis nilai akan muncul dan siswa juga lebih senang dalam mengerjakan soal-soalnya karena bisa kita buat banyak variasi soalnya sehingga tampilannya menarik, siswa juga sambil belajar sambil bermain. Demikian cara membuat LKPD online atau soal ulangan online. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.